Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Arsenal dan Manchester City di Community Shield. Dua manajer yang berhasil finish di urutan ke-1 dan 2 musim lalu bertemu sebelum liga dimulai. Membuat kita penasaran apa taktik yang akan digunakan untuk musim depan nanti, terutama dengan pembelian-pembelian baru dari kedua tim. Community Shield sering dianggap ajang yang kurang bergengsi, namun dari segi taktikal tetap menarik untuk melihat gambaran awal kekuatan Arteta dan Pep di musim 2023-2024. Pep memainkan John Stones yang jadi fitur taktikalnya musim lalu. Pada musim treble tersebut, ia berperan hybrid sebagai gelandang ketika menyerang, lalu akan menjadi back saat bertahan. Namun di laga ini, John Stones tetap menjadi center back dan di tengah diisi oleh Kovacic serta Rodri. Sementara Arsenal memainkan Havertz sebagai nomor 9 serta Declan Rice di posisi Xhaka sebelumnya. Yang menarik lagi, ada nama Jurrien Timber yang diplot sebagai fullback kiri. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal bisa dibilang tetap mempertahankan formasi tahun lalu, 4-3-3. Havertz mengisi posisi nomor 9, diapit dua winger, Saka dan Martinelli. Di belakangnya ada Odegaard, Rice, serta Partey. Pada barisan belakang ada nama Timber di posisi fullback kiri. Sementara Man City mengubah pakem 3 back yang digunakannya musim lalu menjadi 4-2-3-1. John Stones dan Ruben Dias di tengah, diapit Walker serta Akanji. Di posisi double pivot, ada Rodri serta Kovacic. Sementara di depan, ada Alvarez yang diplot pada nomor 10. Diapit Grealish dan Bernardo Silva menopang Haaland di depan. Di fase build up, City membentuk shape atau struktur yang cukup ideal untuk mengeliminasi block press Arsenal. Dua fullback City akan berdiri di koridor sayap, sejajar dengan double pivot, Rodri dan Kovacic. Lini pertama diisi oleh dua center back plus Ederson. Dengan struktur seperti ini, City memiliki keunggulan jumlah di lini awal build up untuk eliminasi block press Arsenal. Di depan, dua winger juga melebar untuk mengikat fullback, dan Alvarez yang akan drop sebagai target progresi. Sebenarnya, Arsenal sudah melakukan upaya untuk mematikan build up City ini. Mekanisme yang digunakan oleh anak asuh Arteta adalah dengan menggunakan Havertz untuk menutup akses sirkulasi, sekaligus mengarahkan build up ke satu sisi, dan di belakangnya ada Rice serta Odegaard yang memarking ketat dua pivot City. Namun, dengan keunggulan jumlah pemain yang dimiliki City, tim asuhan Pep ini bisa keluar dari pressing yang dilakukan oleh Arteta. City akan menggunakan dua DM-nya untuk memantulkan bola kepada center back di area yang diblokir oleh Havertz. Sekilas, cara ini cukup beresiko karena DM City selalu dimarking oleh Rice dan Odegaard. Namun dengan timing yang tepat, serta kecepatan dalam respon umpan, dua pivot City bisa melakukannya dengan baik. Kelebaran maksimal juga digunakan oleh City di fase menyerang. Terlihat di sini, akan selalu ada pemain yang menempati area kelebaran di koridor sayap, baik itu winger, Grealish, dan Bernardo, ataupun fullback yang akan naik ketika winger masuk ke half space. Kelebaran maksimal ini bisa digunakan oleh City untuk melakukan switch play guna menyerang melalui sayap ataupun untuk merenggangkan pertahanan Arsenal. Karena blok pertahanan Arsenal cukup kompak di tengah yang menyulitkan City menembus melalui area tengah pertahanan Arsenal. Dilihat dari gol City pun tercipta berkat kelebaran maksimal ini. Berawal dari fase build up, Foden yang drop atau turun jemput bola berhasil melakukan kontrol balik badan, mengeliminasi Partey, dan langsung berhadapan dengan backline Arsenal. Terlihat di sini, kelebaran maksimal City membuat pertahanan Arsenal merenggang. Karena lini tengah tereliminasi dan menyisakan 4 pemain di belakang, backline Arsenal harus merapatkan barisnya yang menyebabkan pemain City di sisi sayap nggak terkawal. Kieran Tierney kewalahan menghadapi dua pemain Man City. Overlap yang dilakukan oleh Walker memecah fokusnya dan membebaskan Cole Palmer untuk melepaskan pressing ke tiang jauh.
Dengan dimainkannya Timber sebagai bek kiri, kali ini Arsenal nggak lagi memainkan skema inverted fullback seperti yang sering mereka lakukan musim lalu. Di fase build up, Rice akan drop atau turun ke lini pertama, meninggalkan Partey sendirian di area DM. Dengan turunnya Rice, dua fullback bisa lebih naik mengikat dua winger City dan memiliki 3 pemain di belakang, 2 center back plus Declan Rice yang melebar. 3 pemain di belakang ini unggul jumlah dengan pressure terdepan City yang harus bergantian menjaga Partey. Di depan, Arsenal sering melakukan wide overload dengan menempatkan 3 pemain dalam satu area di koridor sayap yang juga aktif melakukan pergerakan tanpa bola untuk membuka dan mengekspos ruang. Peluang emas Havertz ini mencerminkan 2 hal tadi, menang jumlah di lini pertama dan wide overload di depan yang juga mengikat lini tengah City sehingga nggak bisa naik. Hal ini memungkinkan Saliba untuk melakukan progressive dribble. Di depan, 3 pemain di koridor sayap melakukan pergerakan tanpa bola yang berhasil membuka ruang bagi White untuk menerima trupas dari Saliba. Setelah melewati Akanji, White bisa merangsek masuk ke kotak penalti karena Ruben Dias yang out of possession tertarik oleh pergerakan Saka. Set play yang cukup rapi dari Arsenal, namun sayang Havertz nggak mampu menyelesaikan peluang dengan baik. Taktik 5 pemain yang mengisi setiap koridor di lini depan terlihat masih digunakan oleh Arteta. Peran Xhaka musim lalu kali ini dimainkan oleh Rice yang mengisi koridor half space kiri. Nampak Arteta juga sudah mempersiapkan taktik yang lebih direct untuk mengeliminasi lawan yang melakukan high press dengan menempatkan Havertz di depan. Di laga ini, Arsenal beberapa kali melakukan long ball ke depan menargetkan Havertz yang memiliki keunggulan dalam duel udara. Ini sudah benar ruang taktik bahas di video analisa Havertz. Di injury time, Arsenal berhasil menyamakan kedudukan melalui Trossard yang masuk sebagai pemain pengganti. Ia berhasil mengelabui Julian Alvarez dengan fake shotnya sebelum melepaskan tembakan yang mengenai Akanji dan masuk ke gawang Man City. Dengan gol ini, laga dilanjutkan di babak adu penalti yang berhasil dimenangkan oleh Arsenal setelah 2 pemain City gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Arsenal dengan tambahan amunisi pemain-pemain barunya tentu akan lebih siap untuk mengarungi musim depan. Kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara yang hampir diraihnya musim lalu. Sementara itu, Man City sebagai juara bertahan, meski terhitung nggak banyak membeli pemain dan kehilangan beberapa pemain pilarnya, akan selalu memiliki magisnya tersendiri dengan tangan dingin Guardiola.